sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita lagi diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah bersama. Walaupun adik-adik masih beribadah di rumah masing-masing, namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Enci mau bertanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lagi diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu adik-adik, mari orang persiapkan orang hati, orang pemikiran untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik berdiri semua. Kita akan buka ibadah ini. Kita akan melakukan satu kidung pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Kita telah membuka dengan kidung pujian, dan saat ini adik-adik tetap berdiri dan semangat. Kita akan berdoa untuk memohon kepada Tuhan Yesus supaya dalam ibadah kita di pagi ini akan diberkati Tuhan. Untuk itu adik-adik, kunci tangan semua, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang boleh diberi kesempatan lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami sangat bersuka cita dan bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Sampai saat ini kami masih menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan sertai kami semua, lindungi kami semua, berkati kami semua, agar benar-benar Tuhan saat ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan sendiri. Tentunya kami berdoa, biarlah Roh Kudus menyertai kami semua. Bungkus kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, agar benar-benar kami semua fokus dan benar-benar rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan akan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami buka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bawa doa ini. Amin. Adik-adik masih suka menyanyi? Tentunya adik-adik masih suka memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi orang memuji Tuhan dengan kidung pujian, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku sungguh percaya pada
sedang berada di rumah, sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan dengar itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, inilah yang sudah menjadi doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Perikop pembacaan diberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, dengan demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama
tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya Allah. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya
dilakukan dalam Allah. Sebagai bahan evaluasi dalam pertemuan saat ini, yang pertama, sebutkan siapakah Nikodemus itu. Kedua, kapan Nikodemus menemui Yesus. Ketiga, apa yang Yesus katakan supaya seseorang bisa melihat kerajaan Allah. Empat, sebutkan dua hal yang terlibat dalam kelahiran. Sebagai pelajaran hidup bagi kita sebagai umat-Nya, kita berterima kasih kepada Tuhan Allah karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita dan menyelamatkan kita, bahkan memanggil kita anak-anak-Nya. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu jika kita bertobat, mengakui semua dosa-dosa kita dan mengaku percaya kepadanya, serta minta Dia untuk tinggal dalam hati kita. Mintalah Roh Kudus menolong kita sehingga kita menjadi manusia baru yang tinggal dan hidup baru dalam Yesus. Bagi kita yang sudah percaya, mintalah agar Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya, mintalah agar Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu berusaha dan menyenangkan hati Tuhan. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi mama, papa, oma, opa, om, tante, dan guru-guru yang menjaga, merawat, dan membimbing kita. Nikodemus sangat ingin belajar. Ketika dia tidak mengerti, dia terus bertanya sampai dia benar-benar mengerti. Jangan takut untuk bertanya kepada orang tuamu. Mereka akan memberimu jawaban yang lebih bijaksana daripada yang diberikan oleh teman-temanmu. Orang tuamu sangat mengerti dirimu dan mereka akan menjawab pertanyaanmu. Adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah setelah minggu kita. Kita akan melakukan bersama-sama Jalan Serta Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi yang ada di rumah, saat ini kita akan berdoa. Karena itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih sebab oleh karena penyertaan dan anugerah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga ya Tuhan kami boleh lagi beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami sudah menyembah Tuhan lewat pujian, berdoa bersama, tetapi juga kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman Tuhan yang sudah ditabur di pagi hari ini itu dapat tertanam di dalam hati kami
Tuhan yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Di dalam surga, dimuliakanlah kiranya nama-Mu. Kerajaan datang kehendak-Mu, jadilah di bumi seperti di dalam surga. Berkat secukupnya berikanlah, dan dosa kami pun mohon diampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dari yang jahat bebaskanlah kami. Amin. Tadi pencilman kita semuanya berdiri dan kita persiapkan hati kita akan menerima. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi demikianlah ibadah malam minggu Jemaat Kebinaan Immanuel Lola di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jaga kesehatan, jaga imun kita, jaga iman